Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Gak berasa udah hari Jumat lagi ya. Udah siap-siap buat weekend. Gimana hari terakhir di kantor? Apakah semua berjalan dengan baik? Semoga semua berjalan dengan baik-baik aja ya. Selamat datang untuk kamu semua di channel Renungan Kata.id, channel yang akan membahas topik-topik menarik untuk diperbincangkan dan semua orang bebas untuk memberikan pendapat ya teman-teman. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support dari teman-teman akan sangat berarti buat kami dalam membuat konten-konten kedepannya. Pada hari ini pengen ngobrol tentang sebuah tema, menerima atau tinggalkan. Oh, bahas apa ini ya? Jadi gini teman-teman, pernah gak sih kita menjalani sebuah hubungan dengan orang lain, ataupun ketika kita berkenalan dengan orang lain, ada mungkin 1, 2, 3 atau beberapa hal yang kayaknya kok beda ya sama yang sering kali kita lakukan ya. Misalnya mungkin kita memiliki ketepatan waktu yang sangat tinggi gitu. Kita janjian jam 5 ya kita datang jam 5. Kalau kita bilang kita OTW ya kita benar-benar OTW gitu. Tapi ada sebagian orang juga yang ketika mereka bilang jam 5 itu bisa jadi jam 5 mereka baru siap-siap gitu. Atau ketika mereka bilang OTW, bisa aja sebenarnya mereka OTW dari kamar ke kamar mandi. Untuk mandi, siap-siap, ganti baju, pakai parfum, make up, dan lain-lain, mungkin baru jalan. Dan banyak hal-hal lainnya yang berbeda mungkin dalam kita menjalani sebuah kehidupan. Tetapi perbedaan ini sebenarnya didasari oleh kebiasaan yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Jadi sebenarnya kita gak bisa menyalahkan dia 100% juga, karena kebiasaan itu kan terbentuk dari jangka waktu yang lama ya. Bisa aja dia memang sudah dari masa mudanya, dari SMP SMA-nya mungkin berperilaku seperti itu. Sifatnya mungkin seperti itu. Namanya sifat juga pasti agak sedikit sulit ya untuk diubah. Mungkin bisa dikasih tahu, bisa dibilangin kamu sebaiknya begini, kamu sebaiknya begitu. Tapi namanya informasi atau input yang dari luar akan lebih sulit untuk konsisten dilaksanakan dibanding keinginan dari dalam diri sendiri. Sehingga ketika kita ngomong nih, misalnya kita ngomong ke teman kita yang agak sedikit terlambat mungkin jamnya, ayo dong tolong dong lebih on time dong. Ya gimana, gue emang begini orangnya. Pasti kita juga pernah sering tuh denger gitu. Itu ya gimana ya, mau dibilang alasan tapi memang banyak juga yang seperti itu. Mau dibilang itu pembelaan diri agak sulit juga ya. Jadi ya itu yang melandasi sebuah tema hari ini, menerima atau meninggalkan. Kadang-kadang ketika kita memiliki hubungan dengan pasangan kita, mungkin ada beberapa prinsip yang berbeda. Mungkin ada yang si A ngerjainnya secara perfeksionis. Dia mau semua tersusun dari A sampai Z dengan baik. Tapi dia dapat pasangan yang ya udah, yang penting gue kerjain aja gitu. Nah ini juga pusing kan. Jadi ada dua orang memiliki sebuah hubungan, tapi cara kerjanya beda. Ya
Kalau menurut saya pribadi, daripada kita sulit-sulit untuk merubah orang yang juga agak mustahil untuk dirubah, ya sebenarnya pilihannya cuma menerima atau meninggalkan aja. Kita bisa menerima semua sifat dan sikapnya, atau kita tidak bisa. Karena udah ada contoh beberapa ketika dikasih tahu ya ada sedikit perubahan, tapi namanya input yang dari luar, saya tadi bilang biasanya umurnya nggak panjang, bisa jadi besok terjadi lagi. Jadi daripada menguras tenaga, ya teman-teman harus memilih terkadang. Dan ketika sudah memilih, kita harus siap dengan semua konsekuensi yang ada. Ketika memilih untuk menerima misalnya pasangan kita mengerjakan seadanya, ya sudah, lebih baik mungkin dia kerjakan seadanya lalu kita perbaiki, atau kita yang kerjakan semua malah. Dan kalau ternyata memang ada berbagai prinsip yang tidak cocok dalam hidup, ya sebaiknya juga jangan dipaksakan. Namanya sesuatu yang dipaksakan itu gak baik ya. Daripada di kemudian hari teman-teman akan menyesal. Seandainya dulu gue gak begini, seandainya dulu gue gak begitu. Namanya hidup akan terus berjalan ya. Dan kalau kita menyesal, hidup kita pasti akan penuh dengan penyesalan. Karena setiap hari ada aja nyesalnya. Aduh, harusnya kita lewat jalan ini nih, lewat jalan ini macet. Tapi ternyata kita lewat jalan sana, ternyata macet juga gitu. Jadi ya hidup akan terus berjalan ya, walaupun kita siap nggak siap. Dan menurut saya cuma ada dua pilihan nih ketika kita menemukan orang-orang yang mungkin nggak sesuai dengan cara kerja kita, nggak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan kita, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya pilihannya cuma menerima atau meninggalkan aja. Bukan artinya meninggalkan langsung secara kasar ya, tapi pastikan ada proses. Kita kasih tahu, kita bilangin, kita bujuk lah supaya dia berubah. Dan kalau ternyata yang bagian ada yang sesuatu yang pasangan kita tidak suka atau orang-orang sekitar kita tidak suka, ya kita juga sebaiknya jangan bersembunyi di balik kata ya gue kan memang begini. Kenapa? Karena sebenarnya semua orang tuh bisa berubah kok, selama dirinya mau berubah. Kalau orang dorong orang lain buat berubah, ya percuma ya. Namanya didorong, dorongannya seberapa kuat sih? Kan gak mungkin juga setiap hari dinasehatin kan. Apalagi semakin dewasa, pemikiran semakin luas, pemikiran semakin baik harusnya ya. Jadi udah lebih ngerti harusnya. Dan buat saya sendiri ketika saya dihadapi dengan pilihan-pilihan itu ya saya juga harus memilih. Dan ketika saya memilih, saya harus siap juga dengan semua konsekuensinya. Memilih untuk menerima perilakunya ya disiapkan kondisi dan keadaannya. Kalau memilih untuk meninggalkan juga jangan ditangisi dan disedihi, karena itu adalah sebuah pilihan. Kalau teman-teman gimana ketika mendapatkan hal-hal yang ternyata gak sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan? Apa teman-teman punya jalan lain selain menerima atau meninggalkan? Apakah teman-teman memiliki cerita malah yang menarik tentang topik ini? Kalau teman-teman punya cerita yang menarik, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kami akan dengan sangat senang hati untuk membacanya. Bisa juga untuk follow sosial media kami yang lain di Instagram dan juga di TikTok, karena support dari teman-teman akan sangat berarti untuk kita dalam membuat konten-konten ke depannya. Apabila teman-teman punya masukan atau tema atau hal-hal yang mau kita bahas, silahkan juga tulis di kolom komentar, karena kami akan dengan sangat senang hati membahasnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga obrolan malam ini membawa manfaat untuk kita semua, dan semoga besok kita akan datang lagi dengan video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.